Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera untuk semuanya. semangat Terus. terus. Sebelum kita membahas dalam konten ini, alangkah baiknya seperti biasa jangan lupa Subscribe, like dan komennya. jangan lupa dibagikan, Ketik tombol notifikasi. bagikan kemana saja sesuka-sukanya. Terus ya kritik dan sarannya Ya, supaya membangun. ya. Kembali lagi bersama kami dari tim Sabta Brata dalam konten kali ini. Seperti biasa masih dalam tema yang tetap ya. Bagaimana agar hijrah tidak gagal. Agar hijrah tidak gagal. Iya. Kali ini saya sebagai jubir bersama Kang Gobet. Jadi tanya-tanya langsung saja ke Kang Gobet. Menurut Kang Gobet sendiri bagaimana sih perihal hijrah ini agar tidak gagal? Ya, menurut saya agar hijrah tidak gagal itu ya pertama itu kita itu harus mempunyai tekad. Harus mempunyai tekad. Kita itu ingin hijrah. Nah ya hijrah, kalau hijrah kan luas ya, luas kalimat hijrah. Nah dan saya yakini semua orang itu pasti di dalam benaknya itu ya ingin hijrah ke sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tata cara hijrah itu yang pertama itu harus ada tekad. Kalau tidak ada tekad ya, hijrah itu tidak akan terjadi, tidak akan tercipta. Iya. Itu terus bagaimana? Jadi kalau tidak ada tekad memang pasti tidak ada langkah ya, Iya. untuk menempuh ya. Iya. Dalam artian ya hidup ya begitu-begitu saja. Iya. Monoton dalam artian. Walaupun hidup itu begitu-begitu saja ya, tapi setiap diri masing-masing itu ya di dalam benaknya itu pasti ingin merasakan perubahan. Pasti Iya. tiap diri ya. Tiap diri pasti ada rasa ingin perubahan. Cuman kebanyakan itu dari kita ya tidak mampu untuk melangkah, tidak mampu untuk melangkah. Nah, dan yang kedua itu ya, pertama kan tekad ya. Terus tekadnya itu kan kita itu tidak kuat untuk menimbulkan sendiri. Ya dalam artian tidak bisa kita Ya tidak mampu ya berjalan sendiri. Nah, ada orang yang mampu berjalan sendiri dan ada yang tidak mampu berjalan sendiri. Jadi kadar tekadnya itu seberapa. Nah kalau kita tidak mampu untuk berjalan sendiri ya kita harus meminta hidayah dulu, petunjuk. Nah meminta petunjuk dan kita di syariatnya, di nyatanya kita harus mencari petunjuk, jangan berdoanya saja. Kebanyakan kan dari kita itu hanya memintanya saja, mengharapkannya saja untuk mewujudkan petunjuk itu. Nah kadang-kadang kita itu masih salah kaprah, masih repot. Nah kadang juga ya Kang, meskipun sudah ada petunjuk kita kurang peka dalam artian itu petunjuknya padahal sudah ada. Nah di situ kan kita itu harus memahami ya tanda-tanda, harus memahami tanda. Ya pertama tanda dari diri ya, tanda dari diri contohnya ya dari tekad dan terus menimbulkan harapan kepada sang pencipta. Nah, di situ kan kita panjatkan permintaan kita. Nah terus sang pencipta itu memberikan petunjuk ya. Nah di petunjuk itu kan dinyata. Terus kita harus bisa akurasi bahwa itu petunjuk dari gambaran nyatanya. Iya dari wujudnya. Ya kan yang kita harapkan kan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang goib. Walaupun kita berdoa, tapi tetap yang kita butuhkan kan yang nyata. Pasti bertautan di situ. Iya. Tidak sekonyong-konyong kita langsung berdoa langsung berubah. Hidayah langsung. Iya. Ya Allah. Saya ingin berubah. Terus ijik-ijik langsung jadi alim. Ya kan nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya itu.
walaupun dia sudah ditentukan dia itu menjadi orang yang baik, misalkan sudah dalam catatan itu dia menjadi orang yang baik ya, tapi dalam nyata itu ada proses untuk menempuh sesuatu yang baik itu. Seperti kita makan, ya enggak? Kita lapar, ya kita lapar terus ujung-ujung kita langsung kan jangan, nggak ada ceritanya, nggak ada prosesnya. Ya namanya juga hidup di dunia selalu bertautan dengan proses. Nah itu langkah yang kedua ya. Iya. Jadi kita harapkan hidayah dan kita cari wujud hidayah. Dalam artian laku lampahnya kita harus peka dalam situasi, keadaan, pelambangnya. Terus kalau kita di situ masih tidak mampu lagi, kita cari teman, partner yang bisa membantu kita agar kita bisa hijrah. Nah, dalam kriteria teman ini bagaimana? Ya. Nah, kita harus pahami dulu kita itu mau hijrah kemana. Nah, kalau kita sudah paham yang sesuatu yang kita maksud dalam hijrah itu, ya pasti di situ kita akan tahu teman yang mana yang harus kita pilih. Ya, kalau kita contohnya, kalau kita lebih dominan ke hijrah ke ibadah, masalah ibadah, pendekatan kepada Sang Pencipta, ya kita kan pasti di sini kan sudah paham maksud hijrah kita di situ ingin pendekatan kepada Sang Pencipta. Masa kita temani orang yang rajin ke sawah, ya itu kan beda ya. Iya, pasti dalam diri juga bisa menilai mana gitu. Oh ini jalannya dari sini, dari teman ini. Oh orang itu yang bisa memotivasi dan membantu kita dalam pendekatan ke Sang Pencipta. Nah, kita harus paham di situ. Cuman kadang kan ada kendala lagi kadang dalam diri ya, tiap diri. Karena saya juga ya manusia, kadang tuh ya emang dalam menerima sesuatu ya pengajaran untuk menuju yang lebih baik itu kadang dalam diriku banyak penolakan. Nah lebih itu apa ya, memanipulasi, memandang, maksudnya lebih ke dalam dirinya itu bagaimana solusinya untuk bisa lebih menerima, bisa ya itulah menerima ketika hijrah ya. Iya. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya, ketika kita hijrah pasti di situ kita akan menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya. Seperti itu. Kan sesuatu itu bagi diri kita karena belum terbiasa mungkin ya. Sesuatu itu mungkin baru. Nah, di situ timbul penolakan. Tapi karena kita ada tekad tadi yang awalnya, karena kita ada tekad terus tekad kita mengharapkan petunjuk dan kita mencari petunjuknya. Nah, di situ kita akan terbiasa. Nah, penerimaan itu karena sesuatu yang biasa. Seperti contohnya saja, ya contohnya, kalau kita terbiasa keluar malam, ya kita akan sering keluar malam dan kita kalau nggak keluar itu seperti ya nggak enak di rumah, ada yang kurang, ada yang kurang. Kalau kita biasa main judi, ya biasa main judi terus menerus kita main judi, kalau nggak main itu nggak enak. Untuk hijrah ya kita berusaha tinggalkan sedikit demi sedikit, walaupun awalnya itu nggak enak ya, awalnya itu tersiksa, tapi kalau sudah terbiasa itu nanti enak kayak gitu. Jadi segala sesuatu perlu kebiasaan. Iya, karena di situ ya perlu kita ketahui ya, sahabat Sabta Barata, manusia itu berjalan dengan kebiasaannya. Kalau kita tidak dibiasakan dari sekarang, kita tidak akan bisa. Iya. Seperti itu. Kalau kita sudah membiasakan dalam berhijrah ke sesuatu yang lebih baik lagi, di situ kita akan merasa nyaman. Kalau belum biasa, ya tidak akan nyaman. Iya. Seperti saya ya, ngaca dalam pribadi saya sendiri. Saya itu dulu karakternya begini, tapi sekarang saya tafakuri
Iya, saya itu banyak perubahan dalam artian karakter itu mengikuti kebiasaan. Jadi segala sesuatu yang kita biasakan akan menjadi karakter dalam diri. Terus berjalan dengan sendiri. Iya. Seperti kadang-kadang ada orang ucapannya kasar. Tapi kalau kita kaji diri dan kaji riwayat. Nah, setiap manusia itu awalnya itu dia itu tidak bisa apa-apa ya. Iya. Ya. Terus dia itu menjadi sosok yang seperti itu, berbicara kasar, ngomong bahasa kasar. Nah, karena kan itu kan kebiasaan. Padahal awalnya kita sama nol. Iya. Coba dia dirubah. Walaupun susah, walaupun repot, karena dia mempunyai tekad, karena ingin merubahnya. Jadi ingat begini, ada kata-kata Sang Pencipta itu tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mau merubahnya ya. Jadi kembali kepada diri masing-masing mau merubah atau tidak. Ya, dalam surat itu kan Al-Isra ayat 84 kan manusia itu kan kalau penjelasannya manusia itu berjalan atau menilai sesuatu mengikuti kadar prasangkanya masing-masing. Makanya manusia hidup di dunia selalu berselisih, selalu berpendapat berbeda-beda, mengikuti prasangkanya masing-masing. Padahal mah yang dibahas itu salah dan benar. Iya, padahal cuma dua. Hidup di dunia itu membahas cuma dua, salah dan benar. Ujung-ujungnya ke situ. Tapi kalau kita kaji diri, ya kebenarannya kita yang menilai, kesalahannya kita yang menilai. Tapi untuk menempuh kebenaran dan kesalahan yang sejati, yang hak mutlak, ya, itu kan pasti yang di sisi Sang Pencipta, ya. Sang Pencipta yang menilai. Bagaimana sih agar kita peka, ya, peka dalam apa yang kita lakukan itu benar dan tidak benar. Kalau kita peka ya di situ, ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, nah di situ kan Sang Pencipta kan menilai bahwa yang dilakukan kamu itu benar atau tidak lewat memberikan hidayah, petunjuk. Nah, kalau bahasa lebih awamnya ya, lebih enaknya ya, solusi. Selalu memberikan solusi. Tapi kita itu harus memahami ya, solusi itu ada dua. Solusi yang hak dan solusi yang batal. Walaupun memang bakunya itu dari Sang Pencipta, kenapa bisa jadi dua? Karena ada solusi yang memang murni langsung dari Sang Pencipta, tapi ada yang solusi dari Sang Pencipta terus diselimuti oleh pihak ketiga. Iya, seperti itu. Jadi solusi yang batal. Kadang kan kemampuan orang itu kan terbatas ya. Nah di situ kan kadang itu ya emang kita itu ambil rata saja. Iya. Ya untuk lebih memahami ya, dalam perwujudan nyatanya ya. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah, nah di situ kan pasti ada solusi dalam akal kita, ya. Nah, pikir itu ketika kita melihat sesuatu ya, terus kan kita kan langsung menimbulkan akal, cara, solusi. Nah, solusi itu kan kita tempuh. Ketika solusi itu ya, kita menyelesaikan masalah, nah, kita hadapi dengan solusi yang kita tangkap oleh diri, tapi menimbulkan masalah yang baru, itu solusi yang batal. Jadi dari Sang Pencipta diselimuti pihak ketiga. Tapi ketika kita melihat sesuatu dari pikir kita, terus akal kita menimbulkan solusi, terus kita kan berjalan ya dengan solusi kita, tapi menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah yang baru ya, tapi menyelesaikan masalah. Dari masalah menyelesaikan masalah, bukan dari masalah terus menimbulkan masalah lagi. Diselesaikan malah menimbulkan, itu batal. Ya, diselesaikan menyelesaikan, itu hak. Seperti itu. Ya, jadi tadi kan udah ada 3 tahap ya. Iya. Pertama tekad ya, niat, tekad yang kuat. Tekad yang kuat.
terus petunjuk kita minta petunjuk. Iya. Itu terus berjalan lebih dalam artian bertawasul sesama ya dengan Iya. sesama. Jadi kita harus cari tahu dulu, memahami dulu apa yang dituju oleh kita. Terus nanti kita akan tahu siapa yang pantas untuk kita temani untuk menempuh hijrah itu. Terus apa ada lagi? Nah, kalau di situ kan tadi kan masih ada tambahan. Dan kalau bisa kita itu mencari teman itu yang bisa memaksa kita agar bisa hijrah. Seperti itu. Ya, saya mengkaji diri saya ya. Kadang-kadang untuk hijrah itu kan, untuk menempuh sesuatu yang baru itu kan, kita itu pasti saya itu pasti merasa tidak nyaman. Seperti itu. Merasa tidak nyaman. Tapi kalau teman kita bisa memaksa, sehingga saya itu mau tidak mau ya, karena dipaksa ya. Mau tidak mau saya menempuh apa yang saya inginkan itu dalam hijrah tadi. Seperti itu. Meskipun kadang cara itu kan ya memang kita ini tidak senang dengan tidak cara itu. Tapi padahal itu yang kadar kita yang tidak mampu dalam diri kita. Memaksa untuk kita lebih baik. Seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya sudah terbiasa, akhirnya saya tidak risih lagi, malah nyaman. Iya. Ya karena terbiasa. Iya, karena sudah terbiasa. Sesuatu yang tidak nyaman kan karena belum terbiasa. Terus ada lagi? Ya mungkin di situ saja sudah puyeng ya. Pemirsa mungkin sama saya puyeng. Adapun untuk kedepannya mungkin lebih ke istiqomah ya. Iya. Adapun caranya nanti diri pribadi bisa menyimpulkan untuk keselanjutannya. Yang penting langkah-langkah awalnya. Iya, itu dasarannya. Nanti juga kalau kita sudah memahami dasarannya, kedepannya itu akan jalan dengan sendiri. Iya, karena lebih ke tahu diri. Ya, karena sudah dari pengalaman belajar sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam berhijrah, sudah memahami. Bedanya tadi langkah awal itu lebih buta lah, kita tidak tahu arah mana. Nah, mungkin penjelasannya segitu. Iya, segitu saja. Sedikit tapi mudah-mudahan memotivasi untuk kita lebih berjalan ke jalan yang lebih baik lagi. Iya. Nah, terus ya pemirsa, sahabat-sahabat Sabta Barata, untuk menempuh sesuatu yang kita inginkan. Nah, dalam konten kali ini kan kita lebih ke hijrah ya. Iya. Nah, untuk menempuh hijrah yang kita inginkan, kita harus memahami ya, maksud yang kita tuju. Kita hijrah, kita harus memahami maksud hijrah untuk diri pribadi itu bagaimana. Kalau kita sudah memahami maksud diri ya, kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksud diri kita. Seperti itu. Kalau kita belum memahami maksud tujuan kita dalam hijrah tadi ya, nah sesuatu yang akan kita lakukan itu hanya sia-sia. Seperti yang ngambang kayak pepesan nggak ada isi. Iya. Harumnya saja tapi ketika dibuka tidak ada. Tidak bisa mengenyangkan. Ya udahlah. Ya, intinya segitu pemirsa. Mudah-mudahan berfaedah. Ya, amin. Dan semoga yang mendengarkan bisa mengambil poin-poinnya. Kita bisa belajar bareng-bareng memperbaiki diri lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Terus ya kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Ya, saya juga karena ya saya juga sama masih belajar ya. Sama-sama. Ya maklum, saya itu tempatnya salah. Sama. Ya, kalau dari kata-kata saya, kata-kata ya kami tim Sabta Barata ini ya, yang memotivasi sahabat-sahabat Sabta Barata, pemirsa-pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, nah, itu hakikat dari Sang Pencipta ya. Tetap semangat, belajar terus yang rajin
Terus jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Kalau mengeluh, kalau merasa sudah bosan, sudah pengen menyerah, motivasi lagi diri supaya semangat lagi. Ini cukup sekian. Sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like dan komennya, ketik tombol notifikasi, bagikan ke siapa saja. Jangan lupa kritik dan saran, karena dengan kritik dan saran sahabat-sahabat Sabta Barata itu akan memotivasi kami untuk meningkatkan lagi kualitas diri dan kualitas channel Sabta Barata. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah. Semangat. Semangat.